Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Iqrar fil hadisi at-targhib fihi walam yarid anis salaf fihi in warada karatul fil hadisi in dalam hadis wafasikul at-targhibu berteman fihi dalam fihi dalam ikhtilafuhum fi darbil ijarah ila akhirih walam yarid lan rasulullah anis salafi saking ulama salaf apa fi'luhu agawe darbil ijarah ila akhirih Rumah kulluwa ini mengkonoli utawi sekabiane wong kang ngucap iku layakun ora ana sepetul qail iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah indal qaili indal kami ngucap bilmuqabilihi kelawan qaul kang bandingi qail li hukmihi karena hukume qail bima kelawan barang adahu kami ing qail ilaihi marama apa ijtihaduhu ijtihadi qail alladzi la yajuzu kang orang apa ta'tihu apa ta'tihu ngaliwati ijtihad wala yasifu lan rasa lalu kedue wala yasifu lan rasa lalu kedue al-qail apa al-qawlu qaul bibutlani muqabilihi kelawan batale bandingane qauli al-qail liqiyati syubhatihi krana jununge syubhate muqabil walau kila lamun den dawuhake apa bidzalika kelawan mungkon-mungkon butlan apa bidzalika kelawan mungkon-mungkon butlan laqad mongko nyeti nekani ila tabdiil ummati marang ngarani bid'ah umat
kulliha sekabeh perkara. Waqad urifa teman-teman dan meruhi apa anna hukmallahi sa'tamuni hukumi Allah bi mujtahidil furu'i ing dalem perkara kang bangsa cabang bi mujtahidil furu'i ing dalem ijtihad perkara kang bangsa cabang iku barang atau kang nekani iku barang atau kang nekani ing mujtahidil furu' ilahi ma'ama apa ijtihaduhu ijtihadi mujtahidil furu' tawakun iku bakau go'ono kulna utawi yang mengucap sapa kita al-musibu utawi wong kang bener iku wahidun siji au muta'addidun utawa wabilahan. Qad qala teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna orang kena sholat temen la yusalliyanna orang kena sholat temen sapa ahadun siji al-asra ing asar illa bi bani Quraidah angin ing dalem bani Quraidah illa bi bani Quraidah angin ing dalem bani Quraidah fa adrakahu mongko nekani ing sahabat apa al-asru waktu asar fitori ing dalem dalan. Faqala mongko dawuh sapa ba'dhum setengah sahabat. Faqala mongko dawuh sapa ba'dhum setengah sahabat umirna dan perintah sapa kita bil ajilati kelawan di akhir salat wa sallu lan salat sapa ba'dhum bin tariqi ing dalam dalan wa qala ngucap sapa akharuna sahabat kang meneh wa qala ngucap sapa akharuna sahabat kang meneh kuminna dan perintah sapa kita bisolati kelawan salat gunakan ing dalam panggonane Bani Quraidah bisolati kelawan salat gunakan ing dalam panggonane Bani Quraidah wa akharu mongko ngakhirake sapa sahabat walam yakin lan orang nancap-nancap sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala waqidin ing atase wong siji menurut saking sahabat padahal mengkonutuhaken apa dari kamu kono dawuh la yusalliyanna iqaw ala sikatil amal ing atase sae amal utawa sae nglakoni bima kalawan barang
Fuhima kang den paham apa ma minasyari'i saking jeung nabi kang gawa syarat lima kalawan barang fuhima kang den paham apa ma minasyari'i saking kanjeng nabi kang gawa syarat utawa syariat in lam yakun krana ora ana apa ma iku min hawa saking hawa nafsu ilam yakun krana ora ana apa ma iku min hawa saking hawa nafsu. Kasih eling pembahasan sing sampingi sampun kula sampai kabeh bahas ini yang disebut dengan sunnah itu adalah amal atau jalan yang diridhoi yang telah dilakukan oleh kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan kalau bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam urusan yang menyerupai urusan agama itu sendiri, namun dia bukanlah bagian dari agama. Ono barang sing anyar mirip karo persoalan-persoalan agama, akan tetapi perkara baru itu bukanlah bagian dari agama. Jadi perkara sing boten enten sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul. Namun di dalam pembahasannya para ulama tidak mensepakati kalau setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu dikatakan bid'ah yang tertolak. Memang ada hadis Rasulullah yang berbunyi man ahtasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agamaku ini, maka dia tertolak. Dan juga ada hadis yang lain menyebutkan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru itu dikatakan. Nah, para ulama tidak sepakat kalau semua perkara yang baru, semua perkara yang tidak diajarkan ketika zaman Rasulullah itu adalah sesuatu yang bid'ah yang tertolak. Para ulama mengatakan annal makna fil hadisaini al-madhkuraini rajihun li tabdil hukmi bi iqadi ma laisa bi turbatin. Oke. Jadi terkait dengan dua hadis di atas itu tadi, para ulama mengembalikan terhadap perubahan hukum dalam satu ibadah yang diyakini perubahan hukum dalam suatu amaliyah yang diyakini bukan bagian dari satu ibadah. Malaisa fitur batin, sesuatu yang bukan bagian dari, yang tidak diyakini sebagai bentuk dari ibadah. Jadi sesuatu yang baru itu kalau memang diyakini bukan bagian dari
ibadah, maka itulah sesuatu yang tertolak. Tapi kalau sesuatu yang baru tadi itu merupakan bagian dari ibadah, diyakini sebagai bagian dari ibadah, maka itu tidak tertolak. Sehingga dikatakan di sini la mutlaqal atas, bukan semua barang yang baru itu kemudian dikatakan tertolak. Maka Asy-Syaikh Az-Zarruq di sini memberikan 3 cara untuk menimbang apakah sesuatu itu dikatakan bid'ah yang tertolak atau tidak. Yang pertama kemarin, ayyun dharab fil amril muqtas, fa in syaita lahu muqdawu syari'ah wa asluha walaysa bid'atin. Perkara yang baru itu dikembalikan kepada syariat, kepada hukum asal. Kalau memang di dalam perkara yang baru itu ada hukum asalnya, ada hukum syariatnya, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummatil amilin bi thariqis sunnah. Perkara yang baru itu dikembalikan kepada kaidahnya para ulama-ulama salaf yang mengikuti haluan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau perkara baru tadi itu masih sesuai dengan kaidahnya para ulama salaf yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka perkara baru itu tidak dikatakan bid'atun yang tertolak. Oke. Jadi kalau memang ada perkara baru itu nanti dikembalikan kepada kaidah para ulama salaf yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah masih sesuai, maka perkara yang baru itu tidak dikatakan perkara yang bid'ah tertolak. Tapi kalau perkara baru itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama salaf yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari beberapa segi, maka perkara yang baru itu dikatakan bid'ah yang tertolak, atau bahkan di sini dikatakan batilun. Itu perkara yang batil, tidak boleh untuk dipakai atau dilakukan. Oleh karena itu, fakullu yatba'u ashruhu wa dalilu wa amin qawaidihim annama amila bi salam wa ta'awul qalam la yasih ayakuna bid'atan wala manhuban wala tarku bi kulli wajhin wajhin la yasih ayakuna sunnatan wala mahmudan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kemudian diikuti oleh ulama-ulama khalaf, itu tidak boleh dikatakan perkara itu adalah perkara yang bid'ah yang tercela. Begitu pula perkara yang ditinggalkan oleh ulama salaf, itu tidak boleh kita katakan sebagai sunnah, dan juga tidak boleh kita katakan sebagai perkara yang terpuji. Kenapa kok begitu? Karena wa ma asbahuhu aslahu wa lam yarid anhum fa'alahu faqala Malik bin Akun li annahum la yaqulu illa li amrin innahu bi wa qala Syafi'i laisa bi adil wa illam yakmal bihi salam.
Karena perkara yang tidak dilakukan, ya, perkara yang tidak ditetapkan hukum asalnya dan tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ya, perkaraannya yang tidak ada hukum asalnya dan tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf, itu menurut Imam Malik dikatakan bid'ah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu bukanlah dikatakan bid'ah. Kenapa kok begitu? Imam Malik mengatakan bid'ah karena Imam Malik menganggap bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh ulama salaf itu adalah sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang jelek, sehingga Imam Malik berpendapat itu bid'ah. Tapi kalau Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena perkara yang tidak dilakukan oleh ulama salaf itu bisa jadi karena ulama salaf masih istighfar. Ulama salaf masih tersibukkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada perkara yang tidak dilakukan itu tadi. Atau ulama salaf melakukan sesuatu yang lebih afdal daripada perkara yang tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Syafi'i mempunyai dasar sebuah hadis ini hadisnya, "Ma taraktuhu lakum wa huwa akbar." Apa yang aku tinggalkan untuk kalian semuanya, yang tidak aku jelaskan, yang aku tidak terangkan kata Rasulullah, itu dimaafkan. Itu gak apa-apa, asal jolin. Maka nih dalam persoalan masalah zikir keras, zikir berjamaah, ya, kemudian dungo bareng-bareng, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah bid'ah yang tidak boleh untuk dilakukan. Ada yang berpendapat itu adalah bid'ah yang boleh untuk dilakukan. Apalagi itu masalah urusan-urusan ijtihad, urusan-urusan yang diijtihadi oleh para ulama. Karena urusan-urusan yang hubungannya sama ijtihad ini tidak boleh antara satu dengan yang lain itu saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan. Artinya kalau kita berpendapat bahwa melakukan zikir bersama-sama dalam satu kelompok ini diperbolehkan, maka yang tidak sependapat dengan itu ya jangan mengatakan bahwa itu bid'ah. Maksudnya misalnya dulu sedikit sering dibahas masalah tahlilan. Kalau kita tidak sependapat dengan orang yang sedang melakukan tahlil, maka ya jangan sampai kita itu mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah yang dolalah, atau bahkan kemudian mengatakan tahlil itu musyrik, pelakunya dikatakan syirik atau kafir. Ini yang repot. Mana? Ya paling tidak kalau kita tidak sependapat dengan adanya tahlil itu, ya silakan, tidak apa-apa, sampai tak ngelakuin tahlil. Tapi yang penting sampai kalau sing tahlil. Sebab perkara ikhtilafiyah ini sebetulnya sudah terjadi di zaman Rasulullah dulu. Zamannya Kanjeng Nabi persoalan beda pendapat itu sudah sering terjadi. Salah satunya adalah masalah sebuah hadis ketika para sahabat diperintahkan untuk melaksanakan sholat asar. La yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jadi sahabat
nanti diperintah oleh Kanjeng Nabi untuk datang ke Bani Quraidah. Nah, Kanjeng Nabi dawuh, la yusolliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Sungguh kalian jangan sampai sholat asar kecuali kalau sudah sampai di tempatnya Bani Quraidah. Akhirnya sahabat itu berangkat. Nah, ketika sahabat itu berangkat, waktu asar itu sudah masuk. Nah, salah satu di antara mereka atau sebagian dari kelompok mereka itu punya pendapat. Ini waktu asar sudah masuk. Kalau kita tidak segera melakukan sholat asar, maka khawatir nanti waktunya habis. Akhirnya mereka sholat di perjalanan. Nah, sebagian dari sahabat itu ada yang tidak mau, nggak bisa. Kita ini diperintahkan sholat oleh Rasulullah asar ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sholat ke tengah-tengah perjalanan, sebagian sholat di tempatnya Bani Quraidah. Tapi waktunya sudah akhir. Nah, ketika mereka sudah kembali ke Madinah, hal itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi iki wau kanca-kanca beda pendapat. Panjenengan kan dawuh pilih rencang sahabat iki mboten pareng sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Nah, niki sebagian enten sing sholat asar di tengah perjalanan Kanjeng Nabi. Tapi sebagian juga ada sholat yang di tempatnya Bani Quraidah. Yang sholat di perjalanan itu alasannya karena waktunya asar sudah masuk dan kalau nanti diakhirkan khawatir waktunya habis. Yang mengakhirkan sholat asar itu juga beralasan karena perintahnya Kanjeng Nabi tadi tidak boleh sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kedua-duanya itu digunakan, tidak ada yang bisa salah. Berarti kan dari kejadian ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa sesuatu yang muncul berdasarkan ijtihad itu tidak boleh disalahkan. Kedua-duanya kan sing penting lam yakun an hawa. Ijtihadnya itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Itu lagi. Nah, makanya persoalan masalah ru'yah, kayak contohnya masalah tahlilan, kayak contohnya masalah hibaan, kayak contohnya masalah manakipan dan lain sebagainya, itu bagi sebagian kelompok itu disunahkan. Kenapa? Ya, walaupun tahlilan itu di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya tahlil, akan tetapi esensi dari tahlil itu sendiri adalah merupakan perintah dari Rasulullah. Wong isi tahlil itu mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tahmid, mengucapkan kalimat tahlil dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tibaan. Walaupun di zaman Rasulullah dulu tibaan tidak ada. Kanjeng Nabi nggih mboten tahu nglakoni ngajarno sing jenenge tibaan kaya kula sampaikan. Tapi kan isi daripada tibaan itu kan membaca sholawat. Di mana membaca sholawat itu adalah merupakan suatu amalan yang sunnah. Ya bener tibaane gak ono di zaman Kanjeng Nabi, tapi maca sholawate kan apik. Tapi maca sholawate kan sunnah. Nah, ini yang menjadikan dasar kita untuk melakukan amaliyah sunnah yang berupa membaca Al-Quran. Begitu juga dengan istighosa, begitu juga dengan amaliyah yang lain
yang sudah menjadi kebiasaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, kelompok dari Nahdlatul Ulama. Jadi kalau memang itu disepakati oleh kelompok tersebut sebagai amalan sunnah, maka yang lain kalau tidak sependapat tidak masalah, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan hal itu sesat, musyrik, kafir dan lain sebagainya. Ini sih berarti itu gak enak. Tapi gak dalam tibaan, ya tidak apa-apa. Gak dalam tahlilan, ya tidak apa-apa. Tapi ojo bawa ada wong sing tahlilan, ojo bawa ada wong sing tibaan. Nek tibaan itu sesat, nek tibaan itu gak ada dasarnya dan lain sebagainya. Oke, ini yang dimaksud oleh kelanjutan ini. Al-mizanu salisu utawi timbangan kang perlu. Iku mizan tamyiz, timbangan bedakake bisyawahidil akami kelawan pira-pira kesaksian kang rupa pira-pira hukum. Bisyawahidil akami kelawan pira-pira kesaksian kang rupa pira-pira hukum. Wa huwa utawi asalis iku tafsiliyun bangsa terperinci yang qasimu bagi yung qasamu den bagi apa salis ila aqsamis syariati marang pira-pira bagiane syariat as-sittati kang 6. Akni ngarepaken sapa ingsun al-wujuba ing wajib wa nadba lan sunat wa tahrima lan haram wal karahata lan makruh wa khilafal ula lan khilaful ula wal ibahata lan mubah wa kullu ma maqau tawi saben-saben barang in haza kan condong apa mak li aslin marang asal diwajihin selawan wajah sofikin kang sofek walihin kang pertelo la buta kang ora-ora adoh iku rojul fihi la buta kang ora-ora adoh iku rojul fihi ing dalam anduman kulhiko mongko den padhaaken apa man kulhiko mongko den padhaaken apa bihiman wa ma utawi barang la ai lakin haza maksudnya jika wau ma'in haza nika kang condong wa ma utawi barang la kang ora in haza wa ma utawi ma iku bid'atul bid'ah wa ala hadzal mizan lan ing atase iki timbangan cara lumaku apa kasirun akeh munal muhaqqiqina saking pira-pira ulama kang ahli tahqiq minal muhaqqiqina saking ulama kang ahli tahqiq waktabaroha lan ngira-ngira lan ngitibar Bapak kasir minal muhaqqiqin min haitsul lughah saking anae lughah lit takribi krana gampangan wallahu a'lam. Summa qala mengkono dawuh sapa Syekh Jarud
samuha utawi pira-pira bagiane bid'ah iku salah satu bid'atus sharihah rupane bid'ah kang sharih wa ya utawi bid'atus sharihah iku ma perkara us bid'ah kang den tetepaken apa man min ghairi aslin saking tanpa dalil asal min ghairi aslin saking tanpa dalil asal syar'iyyin kang bangsa syar'i bi muqabalatima ing dalem bandingi barang sabatakan tetep apa masakan ing dalem syarat bi muqabalatima ing dalem bandingi barang sabatakan tetep apa masakan ing dalem syarat min wajibin saking barang kang wajib au sunnatin utawa sunnah au mandubin utawa mandub au ghairihi utawa liyane wajib ila akhirih. Pamantak mongko mateni apa bid'ah sunnatan ing sunnat au abtalat utawa batalake apa bid'ah hakon ing perkara hak au batalat utawa batalake apa bid'ah hakon ing perkara hak wa hadhihi utawi ikilah bid'atun sharihah iku syarrul bid'ah Allah ni bid'ah iku syarrul bid'ah Allah ni bid'ah wa in kana senajan apa iku laha kedue hadza utawa bid'ah al-bid'ah sharihah wa in kana senajan ana iku la kedue al-bid'ah sharihah utawa kedue hadis apa sing ana mustanadin apa mustanadin sewu dasar minal usuli saking pira-pira usul al-bulugh utawa pira-pira huruf fala ibrata mongko ora ana milang iku wujud bihi kelawan mustanad fala ibrata mongko ora ana milang iku wujud bihi kelawan mustanad azani utawi kang nomor iku al-bid'ah bid'ah al-idhofiyah kang bangsa idhofi atau kang bangsa den sandherake wa ya utawi bid'ah idhofi iku alati perkara utawa barang tudawu kang den sediake apa alati tudawu kang den sediake apa alati di amren maring perkara lau sulima lamun den trimo minha saking alati lau sulima lamun den trimo minha saking alati lau tasika apa ora sah apa al-munaza'atu persulayan fi kaunihi dalam anani amr iku sunnatan sunnat au ghayra bid'atin utawa saliyane bid'ah bila khilafin kelawan tanpa khilaf au ala khilafin utawa ing atase khilaf mimma saking barang takut taman kang wis dingin asali sultai kang kaping 3 iku al bid'ah bid'ah al khilafiyatu kang bangsa kesulayan utawa kang bangsa khilaf wa ya utawi asalis utawa al bid'ah al khilafiyah iku al-mubban ma'iku al-mabniyah
bid'ah kang den jenengake iku al-mabniyatu bid'ah kang den jenengake ala lain ing atase asal luru ya kang narik pinarik ing asalis jata harta kang narik pinarik biha kalawan asalis apa kulun saben-saben siji min huma saking aslain paman mongko utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man bihada kalawan ikilah asal kala mongko ngucap sapa man bid'atun aidia iku bid'ah waman lan utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man bimuqabili kalawan bandingane man dikola mengucap sopeman sunnatun aidiyah itu sunnah kama payabaran takut kama kampus dingin apa fitur bin idarati ing dalam gawe organisasi wadik bil jamaati lan zikir sarana kumpul bid'ah niku macam ana telu ana sing diarani bid'ah sholihah, ana sing diarani bid'ah idhofah, ana sing diarani bid'ah khilafiyah. Bid'ah sholihah itu maksudnya bid'ah yang memang betul-betul bid'ah, tidak ada dasar di dalam agama, tidak ada dasar di dalam syariat, sehingga itu betul-betul dikatakan bid'ah. Contohnya kayak apa? Kayak sing kula contoh nawi damel sesajen, damel copakan. Dalam tuntunan syariatnya betul-betul tidak ada sesajen, kayak copakan. Itu betulnya. Makanya itu diarani bid'ah hakiki, bid'ah kan benar-benar bid'ah. Atau bid'atun sholihah, bid'ah yang sholih yang jelas. Ada bid'ah yang idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang disandarkan, di mana perkara itu sebetulnya bukanlah perkara yang bid'ah. Yang bid'ah itu sandarannya. Misalnya contoh kayak seperti orang melaksanakan sholat sunnah, tapi ditentukan waktunya. Misalnya sholat sunnah nisfu Sya'ban. Sholat sunnahnya itu adalah merupakan tuntunan syariat, dilaksanakan 2 rakaat selain sholat wajib. Niku kan tuntunannya itu sholat sunnah itu. Gitu. Yang dilakukan kapan saja itu jenenge sholat sunnah mutlak, dan itu boleh untuk dilakukan. Tapi ketika disandarkan dalam waktu yang tertentu, ini malah jadi bid'ah idhofiyah. Sholat sunnah nisfu Sya'ban, sholat sunnah bulan Rajab. Ini kan malah jadi bid'ah yang disandarkan, di mana sholat sunnah itu merupakan ajaran yang ada di dalam syariat, akan tetapi ketika disandarkan menjadi satu waktu yang tertentu, ini malah jadi bid'ah. Paham maksud lagi? Kan jadi sholat sunnah itu kan bebas mau kita lakukan kapan saja. Misalnya sampai bulan Rajab melakukan sholat sunnah di akhir, bulan Sya'ban sampai melakukan sholat sunnah di akhir, bulan Ramadan sampai melakukan sholat sunat malam itu bagus. Sampai sholat sunnah bulan Syawal, sholat sunnah malam bulan Syawal itu bagus. Sampai lakukan bulan apa saja sholat sunnah malam itu bagus.
Tapi kalau kemudian ditentukan waktunya, nah ini malah menjadi bid'ah idhofiyah. Misalnya sholat sunnah malam tertentu di malam nisfu Sa'ban, kan akhirnya ono sholat sunnah nisfu Sa'ban. Nah ini kan malah jadi bid'ah idhofiyah. Sehingga para ulama di sini mengatakan bahwa sholat sunnah yang dilakukan dalam waktu yang tertentu itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Kalau diniati secara mutlak saja sholat sunnah itu monggo, itu tidak ada masalah. Makanya ini sebagian ulama kalau ditentukan waktunya maka itu menjadi tidak boleh. Contoh kayak misalnya sholat sunnah Rebu Kasan, kan ada istilah Rebu Kasan, kemudian malamnya kan ada sholat sunnah Rebu Kasan. Nah itu kan tidak ada dasarnya sholat sunnah Rebu Kasan itu, sehingga bagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah Rebu Kasan itu tidak diperbolehkan. Kalau mau sholat sunnah secara mutlak, monggo tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ditentukan, nah itulah yang menjadi tidak boleh. Dalam bahasanya di sini tadi disebut dengan bid'ah idhofiyah. Yang terakhir ada namanya bid'ah khilafiyah. Bid'ah yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Contohnya kayak kita mau dzikir secara berjamaah, berdoa secara berjamaah, kemudian membuat organisasi dan lain sebagainya, itu dikatakan bid'ah khilafiyah. Satu ulama ada yang mengatakan itu bid'ah, satu ulama ada yang mengatakan itu sunnah. Nah, makanya ini nanti dikembalikan kepada masing-masing yang mengikuti. Sing mengatakan di situ bid'ah ya sudah, nggak usah dilakukan. Tapi kalau yang mengikuti itu sunnah, maka ya silakan untuk dikerjakan. Yang penting nggak saling membid'ahkan, nggak saling menyalahkan. Karena sesuatu yang sebangsa istiad itu tidak boleh untuk saling disalahkan. Itu benar menurut pendapatnya masing-masing. Asalkan yang penting ijtihadnya tidak didasari dengan hawa nafsu. Menurut nggih. Dadi awake dhewe ngene ku enak. Saling menghormati, saling menghargai. Itu tidak kemudian kita saling mengejek, menghujat, atau mungkin saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ini kan jadinya repot. Bagaimana kemudian bisa muncul yang namanya Islam rahmatan lil alamin kalau kemudian kita saling mengejek, kalau kita kemudian saling menghujat, sehingga gelem tahlil atau sing tahlil, sehingga gelem istighosah atau sing istighosah, kan akhirnya kita saling menganggap bahwa diri kita sendiri yang paling benar. Nah ini jadinya repot. Nek nganggep awake dhewe tok sing bener niku orang lain semuanya salah. Padahal kita harus mau untuk menghargai pendapat orang lain. Jika itu tidak seperti apa yang ada dalam pendapat kita, ya ada masalah. Yang penting kita tidak sampai menyalahkan atau kita sampai mengkafirkan, memusuhi. Ini soalnya persoalan agama. Soalan agama itu repot. Enten cerita kaum yang mengikuti atau pendereknya Nabi Isa itu kan jenenge kaum Hawariyun. Suatu saat kaum Hawariyun yang selalu setia bersama dengan Nabi Isa dan mengikuti ajaran-ajarannya ini berjalan bersama-sama. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan itu ada seorang mantan preman yang sudah bertaubat, ingin menjadi orang baik, akhirnya ikut kelompoknya kaum Hawariyun bersama dengan Nabi Isa alaihissalam.
Nah, di saat perjalanan itu salah satu di antara kaum Hawariyun itu terbentik dalam hatinya. Dia itu kan preman, orang yang rusuh, orang yang jahat penuh dengan dosa. Tidak seperti aku yang sudah lama menjadi pengikut Nabi Isa. Dalam hatinya itu merasa dirinya lebih baik daripada si preman tadi. Sementara si hati preman kumpul dengan kaum Hawariyun, dia itu merasa bahwa dirinya itu orang yang jelek bersama-sama dengan orang yang baik, merasa dirinya jelek, rendah, bahwa dia adalah orang yang kotor. Dengan adanya perasaan dalam hati antara salah satu pengikut Nabi Isa dengan mantan preman tadi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum Hawariyun, salah satu di antara kaum Hawariyun, sehingga dia menjadi nol amal kebaikan. Begitu juga orang yang menjadi preman tadi, karena dia telah menyesali perbuatan jahat yang pernah dia lakukan, dia ingin menjadi orang yang baik, sehingga perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dia lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena taubatnya dia itu kan. Sehingga antara kaum Hawariyun, salah satu kaum Hawariyun pengikut Nabi Isa tadi dengan mantan preman di hadapan Allah, dia sama-sama nolnya, sama-sama tidak ada kebaikannya. Sehingga kaum Hawariyun karena hatinya punya rasa sombong sehingga kebaikannya dihapus oleh Allah. Yang mantan preman karena dia merasa jelek, merasa penuh dengan dosa, ingin menjadi orang baik, sehingga dosa-dosa yang pernah dia lakukan juga dihapus oleh Allah. Sing sumbung hati itu dosa, sing rasa diri penuh dosa, merasa dirinya jelek, justru dosanya dihapus oleh Allah. Akhirnya antara salah satu kaum Hawariyun yang memiliki sifat sombong dalam hatinya tadi, itu posisinya maut. Orang yang mantan preman tadi juga posisinya nol, sama-sama nol. Sebabkan apa? Karena kesombongan. Nah, ini sih membahayakan bagi kita semuanya kalau ada dalam diri kita merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling baik. Ini sifat yang Masya Allah sangat jelek sekali. Sehingga kita tahu iblis yang berlaknat itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga itu disebabkan karena kesombongan. Maka dari itu sifat sombong ini tidak layak kalau dimiliki oleh salah satu di antara yang paling apik. Rasa awake dhewe itu penuh dengan dosa, merasa bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak punya apa-apa dan tidak bisa menjadi apa-apa kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya. Oke, makanya tadi wong sing tawadhu itu saya. Wong sing tawadhu itu cuma kudu iso roh posisine. Nggih, tawadhu kudu roh posisine. Nek misalnya pada saat dibutuhkan ya jangan kemudian tawadhu. Maksudnya apa? Misalnya pertanyaan yang harus dijawab, entah itu dalam bentuk cerdas cermat, dalam bentuk adu cepat atau yang lain, sampai diberi pertanyaan sampai nggak menjawab, tuh, kok nggak dijawab Pak? Tawadhu loh, ini jenis buku tawadhu ini. Kok gak iso lalu gak iso ngomong tawadhu. Ya nggak posisinya kalau dalam keadaan seperti itu sampai nggak mau jawab karena tawadhu, bukan begitu. Ini kalau memang pada saatnya sampai harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya harus sampai jawab. Bukan berarti kalau kemudian sampai nggak mau jawab alasannya tawadhu. Oh, enggak. Jawaban harus di
mengeluarkan ya sampai itu jawab bukan kemudian sama itu ojo terus krono gak iso alasannya tawa itu gak iso menolak sih bukan tawa kalau memang bisa ya dijawab dan kemudian beralasan oke teman-teman ketika kita tambahin tapi waktunya sudah jam 9 lebih ya tidak terlalu malam insyaallah kita lanjutkan dan jadi ini yang bermanfaat Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bi barakatihi wa bihamdihi bil hurmati